Nah, untuk sebagai speaking kita pada pagi ini, ya, semangat pagi. Mengenai gaya bahasa majas, ya. Nah, itu materi pelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini, diantaranya itu Anda dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai jenis majas. Yang pertama, kemudian yang kedua, menggunakan majas dalam kalimat atau paragraf. Kemudian yang ketiga, menganalisis fungsi dan makna majas dalam teks. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana penerapan gaya bahasa majas ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu sering kita melaksanakan atau melakukan percakapan bergaya bahasa majas. Contohnya, anak ibu sering berbicara itu, wah, orang itu setinggi rumah. Itu sudah menggunakan gaya bahasa majas. Apalagi yang sering anak ibu dengar? Anjar itu anak yang rajin karena dia seorang kutu buku. Ya. Kalau kamu mendengar, kalau sudah belajar kita kutu buku, tahu kita maknanya. Berarti dia anak yang pintar, anak yang rajin. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau kamu mendengar seseorang membaca puisi, si jago merah itu melahap rumah warga. Kalau kita belum belajar, kan nggak tahu kita si jago merah. Ya. Si jago merah itu tahu kita maknanya apa? Api. Ya, si jago merah itu sering digunakan dalam percakapan atau obrolan sehari. Anak itu disayang oleh ibunya sehingga dia menjadi anak emas. Anak emas berarti anak kesayangan, ya bagus. Anak kesayangan. Jadi itu penerapannya dengan mempelajari gaya bahasa majas ini, anak-anak itu bisa mengetahui penerapannya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bertemu dengan orang yang berbicara yang menggunakan gaya bahasa majas, kita sudah tahu maknanya. Atau anak-anak ibu membaca suatu artikel yang menggunakan gaya bahasa majas, atau karya sastra lainnya yang anak-anak ibu baca, bisa memahami apa makna dari kata atau kalimat tersebut. Nah, jadi itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mempelajari lebih detailnya, sekarang coba perhatikan dulu video berikut.
adalah video pembelajaran sekilas tentang majas. Siapa yang tadi yang menyimak? Apa itu majas? Apa itu majas? Apa? Gaya bahasa. Bagus. Yang digunakan dalam apa? Yang digunakan dalam karya sastra atau untuk memperindah suatu kalimat. Itu gaya bahasa atau yang disebut juga dengan majas. Ada berapa jenis majas tadi? 3. Ada 4. Yang pertama, metafora, asosiasi, personifikasi, kemudian hiperbola. Nah, itu jenis majas yang berdasarkan video tadi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, anak ibu, jadi kan bisa mendengar dan melihat. Sekarang coba anak ibu lihat penjelasannya kembali supaya lebih paham ya apa itu majas. Ya, majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah kalimat dalam karya sastra. Nah, majas ini dapat membuat tulisan itu menjadi lebih hidup, menarik dan berkesan. Ya, majas sering digunakan dalam puisi, prosa dan karya sastra lainnya untuk memberikan efek tertentu kepada pembaca. Secara singkatnya saja, majas adalah gaya bahasa. Nah, itu mengenai pengertian majas. Jenis majas ini tadi ada majas metafora, ada majas asosiasi, ada personifikasi, ada majas hiperbola. Nah, masing-masing penjelasannya. Yang pertama, majas metafora, yaitu majas yang digunakan untuk menyamakan sesuatu yang lainnya atau dikenal dengan kiasan. Ya, contohnya itu adalah bunga desa di kampung itu. Bunga desa diistilahkan seorang gadis sebagai bunga desa. Apa itu bunga desa? Maknanya apa itu? Bahwa gadis itu yang cantik di kampung itu. Nah, yang kedua, perlakuannya itu membuatku naik darah seperti yang diapakan Alia tadi. Tersenggol oleh api tidak sengaja, akhirnya Alia naik darah. Naik darah itu berarti apa? Maknanya itu marah dia. Nah, itu maknanya naik darah. Berarti kiasan ya metafora itu yang diingat. Metafora adalah kiasan. Singkatnya saja. Kemudian hati-hati dengan orang itu, dia panjang tangan. Ada orang yang panjang tangannya, dan itu dikiaskan apa tadi? Iya, bagus, pencuri. Ya, jadi orang yang panjang tangan itu, kalau kita apa kan? Ada manusia yang panjang tangannya, itu dikiaskan itu orang yang suka mencuri. Nah, jadi itu majas metafora. Apa itu, diulang kembali? Apa itu majas metafora? Yaitu disebut juga dengan kiasan. Apa contohnya lagi yang kamu ketahui yang sering diucapkan oleh orang? Yang kiasan? Iya, panjang tangan. Apa lagi? Rewal itu anaknya keras kepala umpamanya. Nah, itu sudah majas sudah. Keras kepala apa maknanya? Kiasan untuk orang yang keras kepala itu bandel atau susah untuk dinasehati. Paham untuk majas metafora? Ada tulisnya? Ya. Lanjut kita yang kedua, majas asosiasi. Lah, majas asosiasi adalah majas yang isinya membandingkan dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama. Dia pakai kata pembanding, ya, bagaikan, pak, atau seperti. Contohnya, matanya indah seperti bintang kejo.
Bagaimana kita ketahui bintang itu bagaimana ada di atas langit? Bersih, terang. Apa maknanya itu? Matanya indah seperti bintang kejora. Apa kata apa yang dipakai di situ? Kata pembandingnya? Seperti. Iya, seperti. Matanya indah seperti bintang kejora. Maksudnya apa? Atau maknanya apa? Matanya sangat cantik. Yang kedua, ibu dan anak itu sangatlah mirip, selayaknya pinang dibelah dua. Berarti apa itu? Pinang dibelah dua sama besar berarti. Yang kedua itu apa maksudnya? Iya bagus, mirip. Jadi makna dari pinang dibelah dua itu mirip. Ya. Kemudian yang ketiga, meskipun bersaudara, Rima dan Ranti sering bertengkar dan tidak bisa menyatu, bagaikan minyak dan air. Pernah mana ibu menyatukan minyak dan air? Pernah? Bisa disatukan? Ya, dia akan terpisah. Jadi kalau dalam kalimat itu apa maknanya itu? Berarti Rima dan Ranti ini ya tidak akur. Ya. Lagi, siapa yang bisa menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pernah Nana Ibu ketahui itu tentang majas asosiasi, perumpamaan atau yang menggunakan kata pembandingnya bagaikan, bak atau seperti? Pak, saya pernah dengar. Nanda? Apa contoh kalimatnya? Ibu kita di rumah atau kamu sedang bertengkar dengan adik di rumah? Nah, kamu ini seperti kucing dan anjing. Nah, berarti itu kucing dan anjing itu dua, itu kan kiasannya. Sepertinya kedua anak itu sering bertengkar. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu sering loh dibicarakan seperti itu. Kalau dia pernah kamu dengar yang memakaikan pembanding bagaikan, bak atau seperti apa? Nah, Pak Es dan Aisyah bagaikan Bintang. Nah, mirip dia anjing dan kucing seperti itu tuh. Kan dia berlaba-laba. Kadang Pak Es bertekar dengan Aisyah. Kita buang Aisyah. Pokoknya habis, penjajannya habis, kita sama Aisyah. Itu biasanya seperti kan? Ya, itu majas asosiasi. Ditandai, diingat bahwasanya majas asosiasi ini memang kan kata pembanding apa? Bagaikan, bak, atau seperti. Dengarkan ya Pak Es. Nah, kelompok yang di belakang itu majas asosiasi. Kita lanjut. Majas yang ketiga, majas personifikasi. Itu majas yang memberikan sifat-sifat manusia seperti atau pada benda mati atau sepertinya konsepnya abstrak ya bayangannya. Contohnya angin berbisik lembut di telinga. Yang berbisik siapa? Biasanya siapa? Manusia. Ini diistilahkan atau diibaratkan angin yang berbisik di telinganya. Apa maknanya itu? Angin berbisik lembut di telinga. Itu berarti iya bagus. Angin berhembus. Tepuk sampian adalah untuk Zahra. Tepuk sampian. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu sampian. Nah, tangan bonus apa Zahra. Ya. Oh, contohnya personifikasi yang kedua, matahari pagi tersenyum ramah menyambut hari baru. Biasanya yang tersenyum manusia. Ini matahari tersenyum. Jadi maknanya apa tuh? Matahari itu bagaimana? Cerah ya, bagus. Matahari itu bersinar cerah. Makanya sisi kiri dan kanan sudah aktif, di depan sudah, sisi kiri belakang yang dua lagi. Ya. Contohnya yang ketiga, bintang-bintang bernyanyi menghiasi malam yang sunyi.
bisa bintang itu bernyanyi. Iya Pak Es? Siapa yang biasanya bernyanyi Pak Es? Iya, orang atau manusia. Apa maknanya itu? Bintang-bintang bernyanyi menghiasi malam yang sunyi. Berarti bintang itu diibaratkan bagaimana? Ibu atau Vino? Bagaimana bintang itu? Apa? Apa Vino? Bintang itu disilakan. Sekarang? Bagaimana? Bintang itu bersinar terang, ya, sehingga dia merasa malam yang sunyi itu ditemani oleh bintang-bintang. Dia merasa bintang itu bernyanyi atau menemani dia dalam malam itu. Itu majas personifikasi. Diingat bahwa majas personifikasi memberikan sifat manusia pada benda mati. Nah, itu personifikasi. Lanjut kita yang keempat. Majas hiperbola adalah menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Nah, contohnya suaranya menggelegar membelah angkasa. Apa tuh maknanya? Suaranya sangat keras sehingga diistilahkan dia menggelegar membelah angkasa. Maknanya yang sangat keras. Yang kedua, tubuhnya tinggal kulit yang membalut tulang. Apa itu? Pernah kamu dengar nggak? Jika masih ada sakit-sakitan, umpamanya ada saudaranya atau pemilihnya di rumah, tinggal kulit yang membalut tulang. Apa maknanya itu? Tinggal kulit yang membalut tulang. Terus. Nah, ketiga, para pahlawan berjuang hingga titik darah penghabisan. Apa maknanya itu? Berjuang sampai mati. Sampai titik darah penghabisan. Rela dia berjuang sampai atau rela berkorban baik atau maupun nyawanya. Nah, itu majas hiperbola yang melebih-lebihkan. Sehari-hari apa yang pernah kamu dengar? Ucapan sehari-hari. Coba, kayak bahasa yang melebih-lebihkan. Wah, Pak Es itu tingginya setinggi gunung. Berarti Pak Es itu istilahnya maknanya bagaimana? Tinggi. Dia yang sangat tinggi di kelas. Apa lagi contohnya? Pernah mendengar nggak? Mengenai majas hiperbola yang melebih-lebihkan. Itu maknanya. Iya bagus. Ayah bekerja keras membanting tulang. Banting tulang kira-kira itu tulangnya dipotong atau bagaimana? Maksudnya apa? Bekerja keras. Majas hiperbola. Ada berapa jenis majas tadi? 4. Yang pertama, Pak Es. Coba sebutkan. Majas apa? Coba salah satunya. Yang pertama, asosiasi. Yang kedua, personifikasi. Bagus. Yang ketiga, Pak. Metafora. Yang keempat, hiperbola. Ingat lagi, metafora apa rasanya? Metafora yang mengungkapkan dengan sebenarnya yang sama atau hampir sama. Kemudian kalau asosiasi itu pembandingnya. Kata pembandingnya ada kata bagaikan atau seperti.
bagikan dulu ya. Bagikan dulu kertasnya. Namanya. Bacakan kalimatnya. Nah, nomor 1. Bagai laksana tak bertuan. Kamu tulis di situ jenis majasnya. Ulang kembali. Bagai laksana tak bertuan. Bagai laksana tak bertuan. Siapa yang siap? Langsung lempar ke depan. Berurutan ke bawah. Tulis nama majasnya. Bagai laksana tak bertuan. Bagai laksana tak bertuan. Sudah, lempar ke depan. Ditulis itu. Ditulis majasnya. Tidak usah ditulis kalimat ibu-ibu yang mengucapkan. Kamu menulis jenis majasnya saja. Sudah? Nah, tenggelam. Kalau sudah siap, dapat jenis majasnya yang ibu bacakan itu. Bagai laksana tak bertuan. Lihat kiri kanan, kita dengarkan. Berdasarkan pemahamannya tadi, itu termasuk jenis majas apa? Tuh itu. 1, lempar ke depan. Sudah siap, lempar ke depan. Hitung dengan hitungan 1, 2, 3. Di atas. Duduk. Yang sudah siap duduk. Ya. Lihat suaranya. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa orang lagi? 16. Apa itu? Lanjut. Iya. Sudah? Siap untuk majas berikutnya? Urutan ke bawah.
Berarti itu jenis majasnya Asosiasi. apa? Asosiasi. Kita kembali ingat lagi. Nah, menggunakan kata pembanding bagaikan atau seperti ini. Salah. Yang kedua, Vivo. Ini Zahra. Salah. Aura juga salah. 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 Afi betul. Asosiasi. Rere betul. Aska betul. Vivo betul. Azra betul. Vino betul. Eva betul. Anjar betul. Raffi betul. Salwa salah. Lila betul. Aisyah betul. Apa itu? Asosiasi betul. Faiz betul. Berapa orang yang salah? 1, 2, 3. Ada 5 orang yang salah. Ya. Siapa? Berapa orang yang salah? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang salah. Bunga? Ini salah ya? 6 ya? 6 orang yang salah. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kertasnya dulu ya. Coba dirasakan mana yang pakai lem. Di situ kita menulis. Ingat Kak? Dibalikannya. Ini. Nah. Situ nulis. Tulis di situ. Nah, majas berikutnya. Coba dengarkan. Simak baik-baik. Anton adalah tangan kanan Pak Noval. 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 Yang sudah siap langsung tempel ke depan, urutan di sini ya. Anton adalah tangan kanan Pak Noval. Lebih cepat, tempelkan ke depan. Sudah semuanya. Ya, sudah periksa. Apa jawabannya, Dok? Iya, bagus, metafora. Tangan kanan berarti itu kiasan ya. Berarti orang kepercayaan. Coba kita periksa. Aska, metafora. Betul. Metafora.
Ini salah, domestikasi. Salah. Sudah berkurang yang salah menjadi 4 orang. Tadi 6 orang sekarang 4 orang. Sekali lagi. Ya. Satu lagi. Nanti baru kuisnya. Dapat yang satu ini betul semuanya. Kalimatnya, coba dengarkan, simak dengan baik. Sari-sari makanan itu berlari menuju lambung manusia. 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 Cepat, hitungan 1, 2, 3. Tembakkan ke depan. Sudah siap, duduk kembali. Sari-sari makanan itu berlari menuju lambung manusia. Apa jawabannya? Personifikasi. Betul. Hampirlah separuh itu, atau sekitar apa lah, 75% sudah memahami itu tentang majas ya. Bisa menerapkannya dalam kalimat itu, bagaimana itu kalimatnya termasuk jenis apa. Nah, sekarang Ibu bekerja di dalam kelompok diskusi ya. Diskusi itu harus saling bekerja sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman meringankan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil seleksi kami mengenai madrasah. Satu, dia berbola secepat kilat, yaitu majas bergol. Kedua, hidup ini seperti medan berputar, yaitu majas asosiasi. Tiga, istilahnya mengalir seperti sungai, yaitu majas asosiasi. Empat, yaitu bagaikan hantu di malam hari, yaitu majas asosiasi. Dia adalah matahari dari bulan-bulannya. Bagusnya adalah metafora. Yang dua, masuk satu kalimat metafora, yaitu dia dianggap dua burung dia dikenal sebagai kutu-kutu di kalang kaki. Maknanya suka membaca. Wajah mereka bagai pinang di bela dua. Maknanya wajah terjadi. Rumah itu dijual dengan harga yang selangit. Dua kelompok saja yang kita tampilkannya, karena kelompoknya mereka ada kuisnya lagi, supaya lebih paham. Kami dari kelompok 4. Bacalah kalimat ini satu, berbola. 2, asosiasi. 3, asosiasi. 4, asosiasi. 5, metafora. Karena hasil rajin membantu dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Matanya indah seperti bintang dewasa. Kon ini melambai-lambai dan bertiupan angin. Berbolong. Ayah bekerja keras membantu tentang ini kebutuhan keluarganya. Untuk banyak kata. 2, gorong-gorong, gambar nyanyi atau berbunyi atau berkilau. Hijau, orang yang 2, orang yang pintar. 3, orang yang pintar. 4, anak yang kembar atau kembar.
Tuh, keselesaiannya kelompoknya masing-masing jawabannya benar semua atau ada yang sekitar benar, ada berapa salahnya kira-kira? Ada yang salah? Benar semuanya siapa? Nah, dan yang salah satu ada? Misalnya? Yang salah satu atau yang salah dua? Salah satu. Nanti gue periksa. Ya. Nah, untuk lebih memahami tentang majas, diadakan kuis. Ya, kuisnya nanti perwakilan kelompok menekan atau membuka kotak yang ada di depan. Nah, ingat nanti berapa jawaban kelompoknya yang benar. Ya, yang mendapatkan jawaban yang banyak, yang paling benar, maka itulah pemenang dari kuis tersebut. Nah, kita mulai. Mulai dari kelompok 1. Satu orang. Perwakilan perwakilan. Lah, cek ke depan. Kotak berapa yang mau dibuka? Kan ada yang mana? Jawabannya sama-sama diskusikan nanti. Ini saja. Kotak berapa yang mau dibuka? Berapa? Iya. Apa itu? Jenis majasnya ini ya. Termasuk jenis majas apa itu? Majas apa? Nomor 1.
Contohnya malangnya. Iya. Namanya kelompok 5. Jawabannya? Di sana saja. Hah? Hiperbola bagaimana jawabannya? Benarnya? Lanjut kelompok 1 kembali. Gantian orang ini di depan. Gantian. Ini kotak nomor. Jawabannya? Kita hitung. 1, 2, 3. Jawabannya benar? Personifikasi. Kasih poinnya yang 1. Lanjut kelompok 2. Buka kotak yang nomor 17. Ya. Iya bagus. Hiperbola. Ada berapa poinnya? Baru 1. Lanjut kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Poinnya yang masih memegang satu-satu dulu ya. Yang nomor jawabannya? 1, 2, 3. Jawabannya? Ayo.
Lamar kelompok 4. Pak. Jawabnya apa? Apa jawabannya? Jawab saja di situ. Apa jawabannya? Tambah bonus. Tambah bonusnya. Jangan bergeser lagi, coba lagi tahun depan. Metafora iya, bagus sekali. Sudah berapa poinnya? Sudah 3. Giliran berapa? Siapa lagi? Giliran nomor 3. Di depan. Perwakilan. Apa jenis majasnya? 1, 2, 3. Betul. Sudah berapa poinnya? 1. Apa? Ini kan permainan, ya. Lanjut ke kelompok 4. Perwakilan ke depan. Tadi kan bonus tuh. Lanjut. Kita lihat nomor. Apa jenis majasnya? Saya itu 1, 2, 3. Hiperbola. Salah. Lempar deh. Kelompok 5 apa jawabannya? Udah, apa jawabannya yang benar? Personifikasi. Lanjut ke kelompok 5. 1 giliran lagi. Ya. Boleh. 3. 3 dibaca.